Wah seru banget, alhamdulillah. Jadi perjalanan itu, liburan itu 1 minggu saja, 7 hari. 2 hari diantaranya adalah, perjalanannya karena dari sini tidak ada yang langsung, tidak ada yang direct karena kan jauh banget. Audio Jungle. Wah seru banget, alhamdulillah. Jadi perjalanan itu, liburan itu 1 minggu saja, 7 hari. 2 hari diantaranya adalah, perjalanannya karena dari sini tidak ada yang langsung, tidak ada yang direct karena kan jauh banget. Hampir 24 jam perjalanan dari Indonesia ke Thailand, dari Thailand ke Ethiopia, dari Ethiopia baru ke Zimbabwe. Tapi seru banget. Di Zimbabwe-nya pun gue, harus naik 3 jam naik jeep menuju ke, tempat penginapan, yang di Taman Nasionalnya pakai tenda seperti itu. Seru banget karena gue dasarnya pecinta hewan, jadi ketemu dan hewan-hewan liar tuh aduh itu mah bener-bener tak ternilai. Sampai gue kan itu hadiah dari istri ya, sampai sama istri itu ngomong makasih itu berkali-kali. Walaupun ketika di tenda ada singa lah di samping tenda, depan tenda ada gajah, ada babon ngacak-ngacak makanan, tapi buat gue itu seru banget. Apalagi pas di akhir-akhir tuh pas mau pulang, ketemu dengan singa di alam liar itu luar biasa. Kalau di kebun binatang kan udah biasa, kemudian di taman safari gitu biasa, ini mah beneran liar banget, jadi excited banget dan juga, deg-degannya dapat banget gitu. Tapi sempat kontak langsung nggak sih, Kak? Oh nggak boleh karena itu kan di Taman Nasional juga, jadi, jangankan kontak langsung, sebetulnya ngasih makanan aja nggak boleh. Jadi ya udah hidup masing-masing, jadi mereka tuh liar banget, nggak boleh dipegang maupun mungkin ya kayak gajah seperti jinak tidak sama sekali. Jadi ada satu momen gajah tuh mau menyerang gue juga gitu. Dan apalagi yang paling seru tuh kalau di jalan, kan jalannya tuh jalanan tanah debu gitu, kelihatan ada tapak-tapak binatang-binatang, ada tapak singa dan lain-lain. Terus ada ketemu juga gajah yang sudah meninggal, setahun yang lalu karena kelaparan, karena pernah musim kering panjang gitu. Ya udah tinggal tulang belulang, banyak banget pengalamannya. Dan gue tuh kayaknya sih nanti suatu saat insya Allah akan pergi ke sana lagi. Benua Afrika kan luas sekali, saya kemarin kan ke Zimbabwe, bisa ke negara lain mungkin membawa anak-anak gue. Insya Allah mereka juga excited karena mereka juga pada, pecinta hewan juga. Dari ekspor kemana aja, Kak? Tempat-tempat gitu mungkin. Jadi ke sana, karena waktunya cuma sedikit, ke Taman Nasionalnya, yang nginep 3 hari di, pakai tenda, kemudian juga ke Victoria Falls. Jadi itu salah satu, keindahan dan keajaiban dunia, air terjun yang, gede banget, luas banget dan tinggi banget. Dan gue juga kan naik, helikopter di sana ngeliat dari atas. Seru banget itu, biasanya gue semuanya itu yang biasa gue lihat di TV atau video, nyata depan mata itu luar biasa, luar biasa. Itu ini salah satu momen romantisnya sama istri. Iya, jadi emang kan gue tuh baru sadar, terakhir sama istri pergi berduaan saja tuh kayaknya 15 tahun yang lalu deh, ke Paris saat itu. Anak juga masih satu kalau nggak salah, cuma Aisyah doang. Nah selain itu kan pergi keluar tuh umroh dan lain-lain. Nah kalau yang kemarin tuh beneran kayak honeymoon kedua gitu, seru banget. Jadi oh ya perjalanan juga gue bikin video klip karena gue berdua bareng istri juga ala-ala bikin lagu gitu. Jadi nyanyi ciptaan, lagu sendiri, dan udah gitu bikin video klipnya di sana. Besok tanggal 17, rilis itu, ya itu catatan sejarah buat, cinta kita aja gitu. Lagunya soal hubungan ini, Kak. Tentang cinta, judulnya Cinta Sederhana. Jadi tentang kan orang-orang tuh ngelihat kesederhanaan istri gue. Jadi cinta tuh nggak usah muluk-muluk, nggak usah gimana-gimana. Dengan cinta tuh nggak usah dihiperbolain, ya udah sederhana saja. Sederhana itu tidak masalah tentang harta, tapi kesederhanaan tidak dilebih-lebihkan seperti itu. Tapi nyangka nggak sih akan dikasih hadiah ke Nggak sama sekali. Jadi ternyata istri gue tuh, eh, sudah merencanakannya dari tahun lalu. Jadi dulu dari musim pacaran suka ngobrol-ngobrol, terus aku bilang ya nih satu negara yang cita-citaku kunjungi adalah Afrika, benua Afrika. Dan tapi itu nggak pernah terpikirkan untuk diwujudkan karena aduh ntar aja lah gitu kan, kerjaan masih banyak dan lain-lain, anak-anak masih kecil, jadi nggak ada usaha untuk mewujudkannya. Nah ternyata istri gue itu masih ingat, dan dari tahun lalu udah ngubungin ke manajer gue untuk mengarrange waktu yang bisa dikosongkan. Seminggu itu susah banget karena kan liburan tuh antara libur lebaran atau akhir tahun. Itu pun dipakai biasanya buat mudik atau buat umroh dan lain-lain. Nah ini 7 hari kosong tuh, sementara gue kan alhamdulillah lagi megang 6 acara dalam satu hari. Nah jadi
izinnya tuh ya gue nggak tahu, manajer gue ya, tapi gue heran kok gue kerja mulu ya, misalnya Sabtu Minggu biasanya kosong masih kerja hampir tiap hari ada dan gue menikmati kerjaan itu. Jadi gue tahu pergi ke Afrika itu H-4 gue tiba-tiba dikasih tahu dan semua udah beres, tiket semua udah beres, udah tinggal menikmati, alhamdulillah. Berapa orang tuh Kak di sana? Jadi kita berdua dan juga tambah 2 kru. Jadi kru The Hakim, ada kameramen sama produser ikut. Jadi supaya mereka mengabadikan momennya juga gitu. Tadinya nggak kepikir mau bikin video klip di sana, jadi rekaman lagunya juga H-1 keberangkatan. Bahkan yang berangkat hari ini paginya gue masih rekaman juga karena dadakan. Ya udah deh kayak kita bikin mumpung sana kan. Momennya juga sayang banget dilewatkan dan ternyata pas hasilnya preview, keren banget. Ya udah bagus, alhamdulillah gue seneng banget. Pemain bagus gimana tuh Kak, pengen lihat sama Gunung Grafik katanya. Iya, jadi kan tayang di YouTube gue tuh per hari ini juga sebetulnya. Tapi kemarin tuh kita kasih teasernya gitu. Alhamdulillah kan kita bawa kameranya juga kamera bagus dan juga kameramennya juga produser gue juga skill megang kameranya juga lumayan. Jadi mengabadikannya tuh ada kudanil dan lain-lain. Itu benar kata orang kayak National Geographic, gue sih senang, happy banget. Jadi mudah-mudahan kunjungan gue ke sana itu membuka mata bahwa dunia itu luas, alam itu perlu dijaga dan manusia itu bisa hidup berdampingan kok dengan makhluk lain, tumbuhan maupun hewan seperti itu. Dan saya terakhir soal seperti kemarin yang bahkan sempat komentar juga ke saya seperti itu. Bukan negor sebetulnya karena saya itu kan saya kenal saya itu dari kecil. Dari saya kecil sampai sekarang kan udah dewasa banget. Nah, kemarin saya itu jadi bintang tamu di acara talk show saya. Nah, salah satu temanya adalah yang viral saya melepaskan burung di Barito ya, Jakarta Selatan. Dia beli burung kemudian dilepaskan, itu niatnya tuh sangat bagus sekali karena gue pun kan di aviari gue juga kan gue selalu merawat hewan-hewan gue, burung khususnya. Dan ketika mereka berkembang biak, akhirnya kita bawa ke alam dan kita lepaskan. Itu adalah goals gue juga. Jadi ketika ada orang melakukan hal yang sama itu bagus banget. Tapi mungkin sayanya juga belum tahu kalau melepaskan hewan itu tidak hanya burung, ikan-ikanan dan hewan apapun juga tidak bisa asal dilepaskan begitu saja. Gitu. Jadi kayak gue ada jalak Bali di rumah di aviari. Ketika beranak, ketika kita mau melepaskan, di mana lepaskannya? Ya harus ke Bali, karena emang dia hidupnya di Bali. Kayak misal ada murai batu itu juga dilihat juga murai batunya murai batu Jawa atau murai batu Sumateranya juga di mana? Di Medan, di Aceh, dan dilepaskannya harus di situ. Nah, lovebird ini berasal dari Afrika. Lebih tepatnya tuh kalau tidak salah Madagaskar. Jadi kalau mau lepaskan lovebird ya harus di Afrika. Kenapa? Ya udah beda tempatnya karena itu bisa merusak ekosistem. Jadi kayak beberapa waktu yang lalu kan ikan ikan arapaima kayak gitu kan nggak boleh dilepaskan di perairan Indonesia karena bisa menghajar dan juga memakan binatang-binatang lain yang harusnya tinggal di situ. Nah kayak lovebird dilepaskan di Indonesia di daerah manapun tidak boleh karena dia bisa mencelakai penghuni aslinya, merebut makanan penghuni aslinya seperti itulah. Jadi kemarin juga udah jelaskan dan dia juga baru tahu. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini justru jadi pembelajaran untuk semuanya bahwa dunia hewan itu ya cukup ngejelimet dan perlu disebarkan ilmunya gitu. Alhamdulillah kan gue tuh bergerak di area itu. Jadi ketika gue tahu ya gue kasih tahu sama orang yang belum tahu seperti itu. Kalau buat di misal di Afrika gitu pas dalam lihat seperti apa sih yang ditangkap? Ya kalau jadi gini kayak di Afrika yang gue kemarin lihat, binatang tuh bisa hidup berdampingan banget dan mereka tuh saling respect. Even itu singa, jerapah, gajah, kudanil, ya udah mereka lihat-lihat aja selama tidak ada saling mengganggu hidup berdampingan. Tapi ketika ada dan binatang itu apa sih ada sensitifnya juga tinggi, bisa menyerang ketika dia tahu kita ada niat jahat atau lain sebagainya. Dan hewan tuh ya ada naluri hewaninya juga pasti keluar juga. Nah, leopardnya bebas lepas dia kayak gak usah ke Afrika deh, di Singapura yang paling dekat saja. Itu tuh burung gagak, burung jalak kebo itu tuh pada bebas aja gitu. Di Australia burung kakatua bisa bener-bener kayak ayam gitu nyebar di mana-mana. Ada di Indonesia mah dikit-dikit ketepel, ditembak, dibunuh. Makanya suka sedih Indonesia tuh banyak sekali satwa-satwanya
Tapi ya itu semuanya dimusnahkan, bahkan banyak yang sudah hampir punah, bahkan yang sudah punah banyak sekali. Jadi mudah-mudahan PR kita semuanya, gue selalu mengajak, yuk kalau misalnya ada burung, ada binatang apapun, lu kok nggak bisa mencintai, minimal tidak mencelakai gitu aja. Terima kasih. Audio Jungle.